semuanya, Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Gaby pada hari ini di Ibadah Kids in Christ online. Nah, pada minggu ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai mengerti rencana Allah yang diambil dari Kisah Para Rasul 10. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi sama-sama dulu. Tapi sebelumnya, ayo kita buka ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Kami mengucap syukur bisa bertemu kembali. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami mengikuti ibadah online ini. Tolong Tuhan Yesus supaya kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan setelah itu makin mengenal Tuhan Yesus lewat ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan berkati kami supaya kami duduk manis, diam, dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang ayo kita nyanyi sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke adik-adik, kita sudah menyanyi lagu sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya sudah Kak Gaby bilang, firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 10. Adik-adik baca dulu ya. Ceritanya agak panjang, ada 48 ayat. Dibaca pelan-pelan. Yang belum bisa baca, minta tolong orang-orang di rumah untuk bantu membacakan ya, sambil Kak Gaby ceritakan. Kita ambil judul Mengerti Rencana Allah. Kita belajar dari seorang bapak yang namanya Bapak Rasul Petrus. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Suatu siang, Petrus lapar. Sambil menunggu makanan, dia naik ke atas, dia berdoa. Dia berdoa di atap, di atas atap. Waktu dia sedang berdoa, tiba-tiba dia mendapat penglihatan. Penglihatan itu adalah sesuatu yang dilihat, tapi sebenarnya tidak ada. Apa yang Petrus lihat ya dalam doanya? Dia melihat langit terbuka, lalu ada kain lebar yang turun dari langit, lalu di dalamnya ada banyak binatang. Ada binatang yang berkaki 4, seperti kuda, seperti jerapah ini berkaki 4, babi berkaki 4, unta berkaki 4, lalu ada binatang yang menjalar, seperti ular, dan ada burung-burung. Apa ya artinya? Waktu dia lagi lihat penglihatan itu,
Dia mendengar Tuhan bilang, bangun, sembelih dan makanlah. Sembelih itu artinya dimasak. Petrus tidak mau karena binatang-binatang itu haram. Menurut hukum orang Yahudi, Petrus orang Yahudi, itu haram jadi tidak boleh dimakan. Tuhan bilang lagi, yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau bilang haram. Pesan Tuhan ini diulang sampai 3 kali. Artinya itu adalah hal yang penting. Yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau bilang haram. 3 kali Tuhan bilang. Apa artinya ya? Petrus pikir-pikir, apa arti pesan Tuhan itu ya? Waktu Petrus sedang berpikir-pikir, datanglah 3 orang utusan dari Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira Italia. Mereka datang untuk menjemput Petrus supaya datang ke rumah Cornelius. Akhirnya Petrus mengikuti 3 utusan itu. Di rumah Cornelius ternyata sudah berkumpul keluarganya Cornelius dan teman-temannya. Lalu Cornelius cerita kalau 4 hari yang lalu ada orang yang pakaiannya putih berkilauan menyuruh memanggil Petrus. Cornelius dan semua orang yang ada di situ mau mendengar apa sih yang ditugaskan dikatakan Allah kepada Petrus. Saat itu Petrus baru sadar. Oh, setelah mendapat penglihatan tadi siang, waktu ada kain dan berisi berbagai macam binatang yang disuruh Tuhan untuk sembelih dan makan, lalu dia diundang ke rumah Cornelius yang merupakan seorang Itali, bukan orang Yahudi. Oh, Petrus baru mengerti. Allah mau Injil keselamatan, yaitu berita sukacita tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus itu juru selamat, disampaikan kepada semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi saja. Baru Petrus mengerti. Lalu Petrus menyampaikan berita Injil keselamatan itu kepada Cornelius dan tamu-tamunya. Saat Cornelius dan tamu-tamunya dan keluarganya mendengar Injil keselamatan yang disampaikan oleh Petrus, mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, sebelum kita lanjut ke penutup dan kesimpulan, HGB mau membacakan suatu ayat yang isinya perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ayat ini ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus bilang begini. Yesus mendekati mereka itu murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Minggu lalu kita sudah belajar tentang dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana beraninya murid-murid Tuhan Yesus, salah satunya Petrus, berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan. Yang membuat mereka berani adalah Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus dan murid-murid yang lain terus menceritakan tentang Tuhan Yesus, salah satunya pada saat cerita yang kita bahas hari ini kepada Cornelius dan keluarganya dan teman-teman. Jadi Petrus melakukan pesan dan kehendak Tuhan, melakukan apa maunya Tuhan, yaitu tidak hanya orang Yahudi saja, tetapi semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, Allah ingin kita menjadi saksi Kristus kepada semua orang. Ayo kita berdoa, minta Tuhan memberikan hati yang mau dengar-dengaran dan taat pesan Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus itu juru selamat kepada semua orang di sekitar kita.
Mungkin kita belum bisa pergi ke luar negeri, mungkin kita belum bisa ketemu orang-orang dari luar negeri, tapi kita bisa cerita buat orang-orang di sekitar kita, buat teman-teman kita, buat guru-guru kita di sekolah, atau mungkin buat keluarga kita, papa mama atau keluarga besar kita, kakak adik kita yang belum tahu dan percaya tentang Tuhan Yesus, bisa kita ceritain tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Petrus yang mendapat penglihatan dan setelah itu dipanggil ke rumah perwira Italia yang bernama Cornelius, bahwa Tuhan Yesus mau keselamatan, cerita tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat, kabar bahagia itu disampaikan kepada semua bangsa, kepada semua orang, tidak hanya orang Yahudi saja. Pakai kami Tuhan untuk mengerti maunya Tuhan, untuk mendengar-dengaran kepada Tuhan, menceritakan tentang kabar sukacita ini, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kepada semua orang, kepada orang-orang di sekitar kami, pada keluarga kami, teman-teman kami, guru-guru kami di sekolah. Mampukan kami dan berikan kami hati yang berani. Roh Kudus, mampukan kami, beri kami keberanian seperti Engkau memberi keberanian kepada Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa untuk cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami mengikuti sekolah minggu online hari ini. Temukan kami kembali minggu depan, sertai kami sepanjang minggu ini. Jagai kami selalu, tutup bungkus kami, supaya kami selalu sehat, jauhkan kami dari mara bahaya, dan kami bisa jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Bye-bye.